Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini di PDKT Pelajari dan Kenali Emiten, kita akan bahas tentang kinerja PT Gojek Tokopedia atau yang kita kenal dengan GoTo. Jadi, 20 Maret yang lalu, GoTo merilis paparan kinerja indikatif 2022 yang kita bisa akses datanya di website IDX. So, hari ini kita akan bahas dari paparan kinerja yang GoTo sampaikan ke IDX, kira-kira ada hal-hal apa aja yang perlu kita cermati sebagai investor, baik kita yang sudah pegang sahamnya ataupun kita yang mau masuk ke saham GoTo. Jadi kita akan bahas kinerja GoTo 2022. Secara garis besar, pendapatan bruto mereka naik di kuartal 4 sebesar 19%. Margin kontribusi dari grupnya naik 85%. Tapi ada kerugian investasi sebesar 11 triliun dan total rugi di 2022 itu menjadi 40 triliun. Jadi ruginya banyak banget untuk GoTo nih. Nah, pertanyaannya apakah masih ada harapan untuk investor kalau kita mau berinvestasi di GoTo atau kalau kita lagi pegang saham GoTo? Konklusinya adalah kinerjanya bertumbuh tapi perusahaan tetap rugi. Oke, langsung aja. Kalau kita lihat dari data pasar di hari Jumat kemarin, harga GoTo nih mengalami kenaikan. Tapi kita mau bahas nih, paparan kinerja indikatif 2022 highlight-nya adalah ini. EBITDA, earning before interest, tax, depreciation, and amortization yang disesuaikan untuk kuartal 4 meningkat 52% dibanding tahun sebelumnya. 15% dibanding kuartal sebelumnya. Menjadi tetap minus 3,1 triliun. Ada perbaikan konsisten sepanjang 4 kuartal. Margin kontribusi grup Q4 meningkat 85% tahun sebelumnya dan 51% dibandingkan kuartal sebelumnya atau Q3. Pendapatan bruto yang tadi saya highlight di depan pada kuartal 4 meningkat 19% dibanding tahun sebelumnya menjadi 6,3 triliun. Penurunan biaya insentif pemasaran di kuartal 4 sebesar 34% dibanding tahun sebelumnya. Jadi insentif dan biaya pemasaran ini di-reduce, yang bakar-bakar uang di-reduce 34%. Terus juga informasi yang disajikan hanya sebagai posisi hasil indikatif berdasarkan informasi keuangan yang tidak diaudit pada tanggal untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022. Jadi poinnya adalah ini. EBITDA disesuaikan meningkat, kontribusi grup meningkat, bruto meningkat, biaya insentif menurun. So far harusnya oke, tapi perusahaan masih dalam kondisi rugi. Kalau kita lihat di data pasar, ini per kemarin ya, per tanggal tutup hari kemarin, berarti kalau hari kemarin tuh, hari Jumat kemarin adalah tanggal 24 Maret. Jadi di 24 Maret harga GoTo naik 4,55% atau 5 basis poin sehingga harga sahamnya menjadi 115. Kalau kita lihat di sektor teknologi sendiri, kalau kita tahu tahun kemarin ada namanya WinterTech, sektor teknologi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga dari The Fed. Jadi selama 1 tahun terakhir, bukan year to date ya, 1 tahun terakhir artinya dari Maret tahun lalu ke Maret tahun ini atau menjelang April, saham dari IDX Tekno, sektor teknologi berkurang 38,80%. 38,8%. Nah, saham-saham di dalamnya seperti GoTo ini mengalami minus yang paling dalam. Itu ada di minus 69,90%. Ya, katakanlah 70% pembulatan. Ini minusnya. Bukalapak sendiri minusnya ada di 28,48%. Blibli sendiri surplus nih. Surplus 1,78%. Jadi yang berada di atas pengurangan IDX Tekno masih ada Bukalapak dan Blibli. Sedangkan GoTo jauh performance-nya di bawah IDX Tekno ini. Dari bawah papan IDX Tekno ini yang terkoreksi hampir 70%. Nah, kalau kita lihat juga, tapi secara year to date, GoTo ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. GoTo naik dari titik terendahnya naik sebesar 23,66%, Blibli malah berkurang secara year to date 2,55%, IDX Tekno sendiri masih berkurang 2,93%, dan Bukalapak berkurang 10,61%. Jadi secara 1 tahun kinerja kurang bagus, tapi secara year to date GoTo mengalami peningkatan sebesar
23% kalau dihitung dari Januari sampai Maret kemarin gitu ya, meningkat 23%. Artinya secara teknikal mungkin masih ada harapan untuk Gotoh karena isu-isunya, karena perubahannya, karena kinerja perbaikannya ini membawa berita positif untuk kinerja Gotoh dan perubahan harga Gotoh di pasar. Nah, tapi kalau dilihat Gotoh ini masih merugi. Dibandingkan dengan platform lain seperti Grab atau Cbank, ini menurut data Books, Gotoh mengalami kerugian di tahun 2022 itu lebih besar dibanding tahun 2021. Kalau kita lihat Grab di 2021 ini ruginya di 2021 bukan cuma ya 3,4 T, sebesar ini kerugian Gotoh 3,4 T, ini 1,6 di tahun 2022 berkurang, sedangkan Gotoh bertambah dari 1,7 ke 2,6. Cbank juga berkurang dari 2T ke 1,6 gitu ya. Ini jadi dari sisi kerugian. Nah, saya juga nggak tahu nih kenapa datanya. Oh, oke, got it. Kenapa ini ini satuannya US dollar ya? Soalnya kan kalau berdasarkan hitungan yang di awal tadi sekitar 40 triliun kurang lebih ruginya, nanti akan saya bahas. Jadi ini satuannya US dollar. Jadi Gotoh dari 1,7 juta, oke, dari 1,7 rugi jadi 2,6, naik. Grab 3,4 jadi 1,6 turun, Cbank juga turun. Nah, kalau kita lihat, kita mau bedah laporan keuangan. Karena ini laporan keuangannya masih ada yang Q3, Q4-nya belum keluar, baru ada paparan kinerja indikatif, jadi kita bahas saja di Q3 dulu. Kira-kira dari asetnya apa yang berubah sih ya? Tadi kan kita tahu ada kerugian dari Gotoh. Kalau di awal videonya di slide paling awal tuh kita lihat ada rugi 11T. Dari mana? Dari sini. Goodwill yang Gotoh miliki dalam kategori aset tidak tetap sebesar 93 triliun ya. Tapi berdasarkan paparan kinerja indikatif tadi kita lihat nih ya. Update kerugian dikarenakan penurunan goodwill, sumber paparan kinerja indikatif 2022 dari IDX. Nah, aspek-aspek kerugiannya Gotoh yang sebesar 40T mencakup oleh aspek finansial dan non-finansial. Salah satunya ini, penurunan nilai goodwill impairment sebesar 11 triliun terkait dengan penggabungan Gojek dan Tokopedia, investasi di JDID, serta peningkatan beban kompetensi berbasis saham. Kalau kita tahu ya, di di awal tahun atau akhir tahun, saya lupa, JD mengumumkan bahwa mereka akan menutup operasi di Indonesia. Pastinya karena Gojek Tokopedia invest di sana, kerugian dari penutupan dan tidak berjalannya operasi JD akan menjadi tanggungan dari Gojek dan Tokopedia. Nih, dengan mengesampingkan beban tersebut, rugi bersih kuartal 4 adalah sekitar 6,5 triliun dengan perbaikan 36% dibanding tahun sebelumnya dan 3%. Jadi gini, dia mau bilang gini, oke lah kita nggak usah hitung di JD ruginya berapa. Tapi overall, kuartal 4 rugi bersih lebih better 36% dibanding tahun sebelumnya. Tapi saya kurang setuju juga dengan statement ini. Kenapa? Betul secara performa mungkin kerugiannya berkurang. Ada perbaikan. Tapi yang namanya goodwill, yang namanya investasi itu tanggung jawab perusahaan juga. Karena dananya perusahaan keluar. Saat itunya nggak balik, investasinya nggak balik, nggak bisa semena-mena kita lupakan itu. Kita harus lihat gimana caranya agar investasi yang sudah rugi ini bisa tercover oleh kinerja atau pertumbuhan lain. Sehingga ruginya ini nggak nggak terus-terus menjadi beban yang membuat keuangan perusahaan tuh nggak sehat gitu ya. Jadi ini goodwill-nya 11 triliun. Nah, kalau kita lihat nih, pendapatan bersihnya 7, T lebih lah ya. Nah, ini beban-bebannya. Kita lihat beban yang paling besar ini pendapatan bersihnya. Kalau kita lihat, nah, selain itu beban yang paling besar salah satunya, saya nggak concern dengan beban pokok pendapatan. Menurut saya kalau omsetnya naik, beban pokok pendapatan naik ya wajar lah. Yang concern adalah ini, beban penjualan pemasaran yang naiknya signifikan banget. Bahkan naiknya lebih tinggi daripada pendapatan. Beban penjualan dan pemasaran naik sekitar 6,8 T maybe ya. Sekitar dia 6,8 T-an. Ya, 6,8 T atau 6,7 T. Beban umum administrasi juga naik sebesar 3,5 T.
Nah, ini beban-beban ini naik. Terus ada lagi, kerugian penurunan nilai investasi pada entitas asosiasi. Udah rugi, ini ditambah rugi lagi. Investasi pada perusahaan asosiasi yang diharapkan mendapatkan keuntungan malah rugi. Sehingga rugi periode berjalan dari yang tadinya 12T menjadi 20T. Ruginya ini sudah cukup banyak gitu ya. Kalau dibagi berdasarkan sifat, kalau kita dibagi berdasarkan, kita lebih detail lagi deh. Paling banyak adalah beban penjualan dan pemasaran. Ini naiknya cukup signifikan ya. Nih, beban penjualan dan pemasaran meningkat. Terus beban administrasi umum meningkat. Nah, ini nih. Terus beban pendapatan meningkat. Ya, ini wajar lah beban pokok pendapatan. Cuma dua ini. Umum, administrasi, dan pemasaran yang menurut saya signifikansinya nggak sebanding dengan pendapatan. Nah, ini dia. Penjual karyawan dari yang sebesar 5T jadi 11T. Ini artinya ada 6 atau 5, sekitar 5,7T 5,7T yang meningkat dengan pendapatan yang meningkatnya nggak sebanding. Jadi that's why Goto tahun kemarin melakukan layoff besar-besaran juga untuk perusahaannya. Untuk ya biaya ini nih diefisiensikan lagi. Juga biaya promosi, iklan dan pemasaran ini lebih diefisiensi lagi agar perusahaan sudah bisa make profit. Ingat ya, kalau namanya perusahaan udah TBK itu kan bukan yayasan. Jadi tujuannya harus make profit. Kalau nggak profit, ya sayang, investor harapannya apa sih? Kalau investasi ya pasti ada profit yang bisa dibagikan sehingga ada capital gain atau ada dividen. Nah, kalau nggak ada sama sekali ya buat apa kita investasi gitu kan? Oke, jadi ini total biaya-biayanya dari Goto, 30T something ya. Dari beban umum administrasi kita lihat, terus gaji imbal karyawan juga di situ. Nah, kalau kita lihat dari kinerjanya, total asetnya Goto di tahun 2022 berkurang dari 155 ke 154. Terus ekuitasnya juga ya terlihat ada kenaikan, tapi nggak gitu signifikan dari 2021 ke 2022 ya. Net profit juga ini dari IPO ya maksud saya ya. Dari 21 ke 22 ini dapat dari laporan keuangan yang Goto. ROE-nya malah minusnya bertambah nih. Dari rugi 19% jadi rugi 14% nih, ROE-nya nggak bagus. Share number-nya juga ya tetap. Nah, stock value-nya dari 118 yang harusnya 118 sekarang 119. Secara ekuitas bertambah ya. Nah, tapi harga sahamnya yang normal sekarang udah satu nih, mendekati satu tuh ada di tahun ini. Jadi 115 nih PBV-nya ada satu. Tahun kemarin masih mahal banget. Pertama buka 376, kalau 376 sekarang udah tinggal 100 ya, ini yang jadi investor sedih juga kalau yang dapat awal-awal. Tapi ada tapinya. Kalau lihat tahun kemarin Goto sampai jatuh di 80, kalian beli 100 itu udah meningkat 20% lebih. Jadi ya bisa dilihat titik terendahnya waktu itu sempat serok apa enggak gitu ya. Tapi mau serok juga cukup spekulatif. Kenapa dibilang spekulatif? Karena kinerjanya belum jelas. Tapi mungkin di saat itu memang lagi murah. Tapi kinerjanya belum terbukti dengan jelas. PER-nya minusnya berkurang dari 36 minus 6 ini cukup bagus. Total liabilitas juga berkurang cukup bagus. Kalau dibandingkan dengan pesaing lain di papan industri ekonomi normal namanya ya. Papan ekonomi normal. Ini Goto ada di PBV-nya 1. Beli udah PBV-nya 5, Bukalapak di PBV 0. Berarti secara PBV paling murah Bukalapak dan secara PER paling bagus Bukalapak. Tapi ya kita sekarang udah jarang lihat ya Bukalapak, kira-kira selling point di aplikasinya apa ya? Saya juga udah jarang banget buka Bukalapak. Mungkin yang tahu boleh tulis di kolom komen kalau yang masih sering pakai Bukalapak ya. Beli ini minus, PER-nya minus 10%, otomatis rata-rata PER-nya masih pada minus lah selain Blibli.com. Rugi bersih di kuartal 4 adalah sekitar 19,5 triliun di Q4 sendiri dan 40,4 triliun untuk tahun lalu. Artinya meningkat 10,2 triliun dibanding kuartal 4 2021. Dan 25,9 triliun di tahun 2021 secara performa. Nah, ini tadi nih aspek mencakup penurunan goodwill. Jadi penggabungan Gojek Tokopedia serta investasi yang di JD yang diinfokan JD menutup operasi, peningkatan beban kompetensi berbasis saham,
penyesuaian asumsi masa kerja dan restrukturisasi. Jadi ruginya, rugi bersih kuartal 4 sendiri 6,5 T dengan perbaikan 36% dibanding tahun-tahun sebelumnya dan 3% dibanding kuartal sebelumnya. Rugi, jadi masih rugi. Apakah ada harapan? Nah, kalau kita lihat nih, ini ada peningkatan-peningkatan. Jadi kalau kita lihat peningkatannya dari Goto ini ada di sektor-sektor ini. On demand service. Jadi kalau kita lihat on demand service-nya, ini ada peningkatan dalam layanan mobilitas. Jadi kalau sektor transportasi di pandemi ini mulai pulih, mulai bertumbuh, meskipun harga bahan bakar naik, tapi masih meningkat karena ada normalisasi. Jadi yang pesan makanan banyak. Kalau kita lihat di tahun kemarin yang pesan makanan banyak. Terus tren dan pembelanjaan juga mulai secara online gitu ya. Jadi menurut saya ini trennya udah cukup bagus sudah, tapi akan mulai normalisasi. Artinya tren yang meningkat akan mulai melandai. Jadi di kuartal-kuartal 2023 kita bisa melihat mungkin angka-angka ini akan menurun lebih kecil. Dari GTV, Gross Transaction Value-nya, meningkat nih 2% dibanding tahun sebelumnya. Ini juga 2021 ini secara kuartal ya, kalau secara tahunan meningkat 61% atau 22%. 22% dari 50,3 T ke 61, 22%. Metrik keuangan pendapatan brutonya meningkat 32%. Kalau secara kuartal meningkat 13%. Jadi ini secara tahunan bertumbuh dari sisi on demand service. Kita lihat, Goto tuh nggak cuma punya on demand service, dia juga punya untuk e-commerce dan dia punya financial technology. Nah, kalau kita masuk ke e-commerce ini adalah Tokopedia. Jadi Tokopedia ini mengalami kenaikan gross transaction value dibanding dengan tahun sebelumnya 18%. Kalau dibanding kuartal sebelumnya di tahun 2021 dan 2022 meningkat 13%. Jadi year on year-nya meningkat 18%. Keuangannya meningkat 38%. Atau di kuartal 4 banding kuartal 4 tahun sebelumnya 24%. Nah, e-commerce ini jadi Tokopedia salah satu fitur e-commerce yang sering digunakan atau cukup nyaman lah untuk menggunakan Tokopedia dibanding dengan ya dua lah. Kalau yang hijau sama yang oranye cukup oke lah. Yang biru mungkin nggak semua orang concern di e-commerce sana. Yang merah mungkin nggak tahu deh masih sering dipakai atau enggak. Saya sendiri nggak tahu ya. Tapi kalau dilihat margin kontribusi e-commerce ini mengalami kenaikan. Dan kedepannya e-commerce akan lebih menjangkau kota-kota tertentu di luar Jabodetabek sehingga peningkatan pendapatan atau peningkatan transaksi dari kota-kota tersebut, kota-kota di luar Jabodetabek bisa lebih ditingkatkan atau lebih dioptimalkan. Nah, ini pasti butuh supply chain yang lebih didevelop atau dikembangkan atau diperbaiki. Jadi gini, kalau kita mau distribusi barang ke daerah-daerah ini supply chain-nya benar-benar harus diperhatiin. Salah satu perusahaan dengan supply chain terbaik adalah Coca-Cola. Coca-Cola supply chain-nya baik. FMCG biasa supply chain-nya mereka the best lah. Nah, ini salah satu yang harus dilihat dan dicontoh polanya disesuaikan dengan bisnis modelnya sendiri dari Goto. Nah, masuk ke sektor financial technology services. Kalau financial technology, perubahan dibanding tahun sebelumnya 68%. Artinya secara transaksi meningkat 68%. Kalau secara kuartal dibanding tahun sebelumnya meningkat 35%. Secara keuangan meningkatnya cukup bagus 43% dan 28%. Nah, saya rasa angka-angka ini yang membuat Goto tuh cukup pede untuk tahun-tahun ke depannya kerugiannya bisa berkurang. So, apakah balik modal dalam waktu cepat? Menurut saya enggak. Nah, kita coba lihat ya. Pedoman kinerja perseroan. Perseroan bilang nih, seiring dengan prioritas grup pada pelanggan setia, perseroan memperkirakan gross transaction value akan melandai di kuartal mendatang. Melandai artinya tadinya naik signifikan, kalau naik roller coaster dari tinggi, ini mulai turun stabil. Namun demikian, Goto terus optimis akan pertumbuhan bisnis jangka panjang di tengah potensi pasar yang amat besar. Iya, Indonesia 270 juta jiwa, kota tersebar itu potensi semua. Kalau bisa dioptimalkan, kalau bebannya pas. Kalau salah hitung itu bisa menjadi risiko gitu ya.
Jadi Indonesia jangka panjangnya bagus, perseroan terus berinvestasi dan melakukan inkubasi produk-produk mendasar yang dapat mendorong pertumbuhan pelanggan secara berkelanjutan dengan terus mengoptimalkan ekosistem GoTo. Jadi mereka concernnya adalah meningkatkan ekosistemnya. Produk udah bisa jalan, on demand service, e-commerce, sama financial udah bisa jalan. Kita pastilah kalau ke mall-mall tuh GoPay masih kepake banget gitu ya. Terus Gojek kalau mau GoRide atau GoCar juga pasti kepake banget. Tokopedia juga kepake. Tinggal masalahnya ekosistemnya apa nih? Jangan sampai salah pilih ekosistem kayak JD lagi. Itu kerugian yang menurut saya sayang, sangat disayangkan ya. Kita memang nggak ada yang tahu JD akan seperti itu. Tapi ya lebih benar-benar dianalisa sebelum menginvestasi. Seharusnya pelajaran JD ini menjadikan perusahaan dan manajemen lebih bijaksana dalam berinvestasi. Goto merestrukturisasi layanan pengiriman fulfillment dan One Pay e-commerce serta mengkonsolidasikan di bawah Goto Logistik untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Dimulai pada Q pertama 2023. Hal ini dilaporkan dalam segmen terpisah sebagai laporan keuangan Goto. Fokus Goto Logistik adalah mengurangi biaya untuk melayani dengan layanan logistik secara menyeluruh bagi e-commerce. Jadi e-commerce-nya Tokopedia yang menggunakan Goto, Goto akan fokus mengembangkan logistik untuk biaya-biaya pengiriman, gratis ongkir itu bisa direduce. Ya kita tahu ya biaya-biaya itu buat konsumen happy pasti. Buat investor, buat perusahaan itu beban. Karena otomatis marginnya tergerus oleh biaya pengiriman yang digratiskan. Jadi saat ini fokusnya perusahaan satu, margin kontribusi grup akan positif di kuartal 1, EBITDA disesuaikan positif di kuartal 4, EBITDA yang minus akan positif, tapi untuk tahun buku 2023 itu masih rugi sebesar 5,3 sampai 4,6 triliun. Pendapat saya pribadi dengan run rate seperti ini, kemungkinan kalau sobat investor berharap Goto akan untung, mungkin akan baru jalan di 2025 semester 2. Itu paling sebentar menurut saya. Karena dia harus masih beresin di kerugian-kerugian ini. Kerugian investasinya masih harus diberesin, meskipun nggak tercatat sebagai performance. Performance-nya harus lebih ditingkatin, biaya-biaya masih di-reduce. Kalau menurut saya 2024 atau 2023 itu terlalu cepat. Jadi perusahaan kalau buat inovasi benar-benar terobosan ya mungkin tercapai. Karena nggak ada yang nggak mungkin juga. Tapi serealistisnya menurut saya mungkin baru akan tidak rugi pada 2025 di semester kedua gitu ya, masuk semester 2 atau semester 2. Itu baru udah mulai nggak rugi. Mungkin kalau nanti 2025 sobat investor masih buka ini, sobat investor akan inget nih. Perhitungan saya estimasinya di 2025 semester keduaan baru kemungkinan nggak rugi gitu ya. Saya bisa aja salah. Tapi kalau dilihat dari run rate-nya mungkin di 2025, 2024 masih belum, terlalu cepat menurut saya untuk bisa profit di situ. Jadi teman-teman yang mau invest perlu diperhatikan, lihat dari PBV-nya, pair-nya, pantau terus kinerjanya, pantau terus investasinya, pantau terus corporate action-nya. Dan sesekali bolehlah riset tanya supir Gojek gimana bisnis, gimana orderan, apa perkembangannya, apakah ada inovasi yang Goto lakukan. Nah itu bagus juga buat insight kita. Oke, jadi itu aja sobat investor menurut saya kalau PBV 1 teman-teman bisa mungkin beli di PBV 0,7 atau 0,8 untuk Goto. Kalau satu menurut saya masih ketinggian dengan perusahaan asumsi rugi. Jadi teman-teman mau beli, kalau menurut saya hitung-hitungan normalnya beli di angka PBV 0,8 dan pair-nya kita berdoa dan kita berharap semoga manajemen terus ada perbaikan. Seperti yang kita info, kita tahu komisaris utama nih Pak Thohir juga menginfokan bahwa udah stop nih, udah nggak bisa nih Goto rugi terus, harus fokus ke make profit gitu ya. Oke, itu aja dari Stock Horseman. Semoga bisa membawa manfaat dan semoga bisa menambah wawasan bagi sobat investor sekalian. Kalau ada komen atau ada hal-hal lain yang mau direspon dari penjelasan ini, jangan sungkan tulis di kolom komen. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Bye-bye.